Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita jutaan nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pelita umat manusia, yang hidupnya tidak pernah salah, yang hidupnya tidak pernah khilaf, yang hidupnya tidak pernah khianat. Jamaah rahimakumullah, dalam diri manusia ada satu hal yang paling mahal harganya. Apakah itu? Ia adalah iman. Iman. Sesungguhnya iman itu diumpamakan atau diibaratkan seperti baju, pakaian yang menempel pada diri manusia. Suatu saat baju itu pasti akan mengalami kerusakan. Baju itu semakin buruk kondisinya. Begitupun dengan iman. Iman pasti mengalami pasang surut atau naik turun. Naiknya keimanan seseorang dengan ketaatannya kepada Allah. Turunnya keimanan seseorang dengan maksiat. Maka dari itu ketika kita mengalami atau merasakan iman kita turun, maka sebaiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan atau menambahkan keimanan pada diri kita. Ketika kita berbicara tentang masalah iman, di situ ada satu hal yang amat mahal harganya. Ia adalah manfaat kehidupan seseorang. Bagaimana seseorang ini bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu ketika datang sahabat Nabi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan suatu pertanyaan, dan pertanyaan ini pertanyaan yang paling indah. Kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah." Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling Allah cintai? Kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Kita semua tentu ingin dicintai oleh sang pemilik dunia dan isinya, sang pemilik langit 7 lapis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan menjawab, "Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Kadang kita berpikir kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain hanya berbentuk materi, hanya berbentuk duniawi saja. Tidak. Padahal kemanfaatan yang harus kita pikirkan, yang harus kita perjuangkan, bagaimana menciptakan suatu keharmonisan, bagaimana menciptakan suatu kemanfaatan yang baik yang bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang ingin dicintai oleh Allah, ia harus berusaha, ia harus berpikir, ia harus berjuang untuk kemaslahatan umat. Ia harus berpikir bagaimana merubah suatu keburukan menjadi kebaikan, bagaimana merubah generasi yang buruk menjadi generasi yang baik. Itu adalah suatu kemanfaatan yang harus ditanamkan oleh setiap jiwa muslim. Dengan cara banyak hal, yaitu ngajar ngaji, memberikan contoh yang baik, memberikan suri teladan yang baik, dan bisa mengayomi. Ketika seseorang sudah berjuang untuk memberikan manfaat kepada orang lain, berarti ia sudah memiliki iman yang sempurna. Jamaah rahimakumullah,
Dalam hadis qudsi diceritakan, ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah selalu memanggil nama hambanya di setiap waktu. Lalu kecintaan Allah terhadap hambanya disebarluaskan, terutama melalui malaikat Jibril. Allah panggil Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Jibril adalah malaikat yang taat pada Allah, pada semua perintah Allah. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Jibril pun pasti mencintainya. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah memberikan cinta kepada umatnya, terutama kepada orang-orang beriman, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit ikut serta mencintainya. Jangankan hanya duniawi, seluruh isi yang ada di langit bahkan ukhrawi ikut serta mencintainya. Jamaah rahimakumullah, ada 4 kebaikan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Namun di antara 4 itu terdapat 4 yang jauh lebih baik lagi. Menurut ahli hikmah, qala an ba'dil hukama'i arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsanu. Yang pertama adalah al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Yang pertama, suatu kebaikan yang pertama adalah adanya sifat haya. Haya adalah malu pada kaum laki-laki. Itu baik. Tetapi ada yang jauh lebih baik lagi, yaitu sifat malu yang terdapat pada diri seorang perempuan. Kita lihat, kita saksikan sekarang banyak kaum wanita atau kaum perempuan yang sudah hilang rasa malunya dengan berbagai macam konteks ia lakukan, baik membuka aurat, bergoyang-goyang di depan kamera, dan lain sebagainya. Yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal amro'i ahsan. Adil pada setiap orang adalah baik, tetapi adil pada pemerintah itu lebih baik. Semoga pemerintahan kita menjadi pemerintahan yang baik, yang bisa menegakkan suatu keadilan, yang bisa menegakkan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, menurut ahli hikmah, kebaikan yang ketiga menurut ahli hikmah adalah at-taubatu minasyai hasanatun walakinnaha minasyabab ahsan. Tobatnya kakek-kakek itu baik, tetapi ada yang jauh lebih baik, yaitu tobatnya seorang pemuda. Jauh lebih baik daripada kakek-kakek yang bertobat. Kebaikan yang keempat menurut ahli hikmah adalah wal judu minal agniya'i hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Orang kaya yang bermurah hati dengan kekayaannya itu baik, tetapi ada yang jauh lebih baik dari itu, yaitu orang fakir, orang miskin yang hatinya murah atau yang bermurah hati untuk kemaslahatan. Subhanallah. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, melindungi keluarga kita, memberi kemudahan kepada kita semua, khususnya kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia dan negara lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.